Kian memanas. Nikita Mirzani sebut bahwa dirinya tak akan mengambil jalur damai untuk perkara ini. Ya, gimana enggak ya? Ini menyangkut masa depan anaknya. Jadi nggak mungkin seorang ibu membiarkan buah hatinya dirusak oleh orang lain yang baru dikenal. Langkah keras seperti apakah yang akan diambil oleh Nikita atas kasus ini? Cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin, saya nggak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Seperti disambar petir di siang bolong, Nikita Mirzani harus menghadapi permasalahan buah hatinya yang masih remaja. Serius menghadapi permasalahan ini, Nikita ingin memperbaiki apa yang sudah rusak demi masa depan Laura. Hidupnya ini kan harus dijalani kan. Tahun ini dikasih cobaannya ini, belum tahu nanti tahun depan dikasih cobaannya apa. Yang penting kan harus bisa dilewati, bisa cari jalan keluarnya dengan baik gitu. Kemarin belum bisa cari jalan keluar karena gue pikir kayak ya sudahlah, mungkin cuma kenakalan remaja aja gitu ya. Ternyata kan kenakalan remajanya cukup luar biasa nih, keluar jalur banget gitu, dan harus diperbaiki. Kalau yang sudah rusak masih ada celah untuk masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Yang rusak ya biar rusak, tapi kalau ada yang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Atas viralnya pemberitaan mengenai kasus ibu dan anak ini, Oriza Sativa selaku psikolog pun menanggapi terkait kasus yang ramai diperbincangkan. Batasan WHO anak-anak adalah 0 sampai 18 tahun ya. Jadi sebelum 18 tahun tugas pengampuan utama dan yang pastinya yang menjadi kewajiban adalah orang tua untuk mendampingi dan mengasuh anaknya sebelum usia 18 tahun. Bila mana masih 17 tahun berarti memang itu menjadi tanggung jawab orang tua. Adanya upaya orang tua untuk penjemputan entah itu paksa atau mungkin menimbulkan trauma atau bagaimana, menurut saya memang sebaiknya dilakukan dengan maksud atau niat yang baik untuk mendidik kembali anak yang dirasa bermasalah untuk bisa menjadi lebih baik. Perselisihan panjang Nikita dengan Loli memang cukup menyita perhatian publik. Meski demikian, semua berharap agar hubungan ibu dan anak ini bisa kembali rukun dan baik. Lantas bagaimanakah gambaran dari psikolog? Benarkah hubungan yang sudah rusak ini bisa kembali baik? Kalau psikolog yang ditanya, hubungan apakah bisa membaik atau tidak? Tidak ada hubungan yang tidak bisa diperbaiki asal ada niat gitu ya. Terkait dengan hubungan ibu dan anak yang buruk gitu ya, dan demikian buruk, asal satu ada niat untuk saling memperbaiki kondisi. Bagaimanapun juga tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas anak begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa membaik, bisa kok. Yakin yuk netizen kalau Loli dan Nikita pasti bisa memperbaiki hubungan mereka dengan harmonis lagi. Sekarang yang perlu difokuskan adalah bagaimana Nikita Mirzani sedang memperjuangkan buah hatinya untuk mendapatkan keadilan dan terlepas dari hal dan pengaruh yang buruk. Dalam Zoom bersama media beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat ikut terlibat cekcok dengan Razman terkait apa yang dilakukan Fadel Bajideh. Klien lo, kalau dia suka minta uang dari anak di bawah umur tuh, yang sekarang mentalnya jatuh, ngomong nggak dia? Dia ada dikirimin 10 juta, ada transfer lewat Cindy ya, saya sebut aja Cindy, katanya ada 40 juta, nanti dikirim lagi dan itu ada transferan. Nah Ya yang gini maksud saya gini loh, Nick. Udahlah, nggak ngurusin soal duit ya, Bang. Tuh, kuasa hukum Fadel juga ternyata mengetahui soal transferan itu. Terus kenapa masih dibantu kalau ternyata apa yang selama ini ramai di media sosial itu benar adanya? Nggak cuma itu, Nikita Mirzani juga kembali memuncak ketika kuasa hukum Fadel menanyakan hal terkait keluarga Fadel yang dianggap menyembunyikan keberadaan Loli selama ini.
mereka datang ke rumah saya, itu ibunya, bapaknya, 2 kakaknya dan pengacaranya. Itu pertanyaan pertama saya. Apakah benar kalian terlibat dalam penyembunyian anaknya Nikita Mirzani yang bernama Loli? Jawaban mereka, Nikita, Persembunyian? Nggak ada yang disembunyiin. Tidak ada yang disembunyikan. Dari situ aja udah salah. saya tanya, mereka jawab tidak. Kalau tidak ada resiko hukum yang mereka katakan, mereka membantah keterangan itu. Pertanyaannya, tentu penyidik nanti kan punya cara untuk membuktikan apakah ini benar dia melakukan menyembunyikan atau ikut melakukan. Dr. Oki selaku pendamping pun menanyakan kepada Razman terkait USG yang ditunjukkan ke media saat preskon bersama Fadel. Menurutnya hal itu keliru, lantaran USG tersebut dilakukan pasca kejadian yang disangkakan beberapa bulan sebelumnya. Abang kan taunya kan USG pada saat 14 September yang notabene diduga memang pada saat 14 September itu si L itu tidak dalam keadaan hamil. Tapi apakah klien abang menceritakan tentang hasil pemeriksaan dalam organ kewanitaan korban yang terjadi di kasus ini? Kalau seandainya dia tidak menceritakan itu ke abang, ini fatal loh bang. Hasil visum itu sudah dipegang loh oleh sama pihak pelapor sekarang bang. Gitu. Ya itu yang saya pengen sampaikan ke abang. Bukan, abang lagian lucu ya. Lagian lucu. Yang dipermasalahkan itu kan benar. bulan Juni dan Juli. Kenapa USG-nya bulan September? Dok, begini. Saya kan diskusi juga dengan anak ya, dengan teman-teman. Nah, yang saya mau katakan itu adalah bahwa pengakuan Fadel kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan. Atas hasil USG yang sudah ditunjukkan, banyak pihak yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Fadel Bajideh ini justru blunder. Ya gimana enggak, kalau emang dia yakin tidak melakukan apa yang dituduhkan, ngapain sibuk-sibuk USG? Atas hal tersebut, kuasa hukum Nikita Mirzani justru mengucapkan terima kasih. Loh, terima kasih kenapa? Terima kasih banyak dengan bukti. Semakin ada bukti itu menunjukkan ada sesuatu. Kalau memang tidak ada sesuatu, ngapain lu USG? Udah gitu aja deh. Kalau memang tidak ada sesuatu terhadap seorang anak, ngapain sibuk-sibuk USG? Ngapain sibuk-sibuk ngasih bukti kepada masyarakat? Apalagi buktinya, udahlah, saya nggak perlu sampaikan. Terima kasih Anda telah mengakui adanya perbuatan tersebut. Ya, itu bukti adalah bukti pengakuan. Saya terima kasih kepada rekan saya yang menyuruh untuk menyampaikan bukti tersebut kepada masyarakat. Bukan hanya kasus hukumnya saja yang menyita perhatian publik. Belakangan Nikita Mirzani selalu menggunakan masker saat tersorot kamera. Banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut lantaran hidung Nikita yang diduga sempat kena pukulan oleh Loli saat penjemputan. Lalu gimana ya Nikita menjawab hal tersebut? Ya, apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Ya, ada sedikit luka aja, tapi oke lah, nggak ada masalah. Hidung kan masih bisa gue bikin. Tuh, kasih ibu emang sepanjang masa ya. Meski kerap dicap sebagai orang yang selalu bikin huru-hara, tapi kalau untuk anak pasti akan ia bela. Mau gimana pun kondisinya, yang penting masa depan buah hatinya harus tetap cemerlang. Kita nggak pernah tahu apa yang membuat semuanya terjadi hingga serunyam ini. Tapi kita doakan semoga semuanya kembali baik.